tanda dan gejala kekurangan energi protein. Dan yang terakhir, upaya dalam pencegahan kekurangan energi protein itu sendiri. Nah, ibu-ibu, sebelumnya apakah ibu-ibu sudah tahu apakah itu kekurangan energi protein? Belum. Baiklah, akan saya jelaskan. Kekurangan energi protein merupakan keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari, sehingga tidak memenuhi kecukupan yang dianjurkan. Secara garis besarnya, tanda klinis berat dari kekurangan energi protein adalah marasmus, kwashiorkor, dan marasmus kwashiorkor. Next. Penyebab dari kekurangan energi protein tersebut adalah di sini ada dua faktor yang menjadi penyebab dari kekurangan energi protein itu sendiri. Yang pertama, faktor langsung. Faktor langsung terdiri dari dua. Yang pertama, asupan nutrisi dan infeksi. Asupan nutrisi harus memenuhi jumlah dan komposisi zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Konsumsi makanan harus beragam, bergizi, dan berimbang. Namun, anak sering memilih makanan dan lebih menyukai makanan yang tidak bergizi. Kemudian penyakit infeksi dapat memperburuk status gizi karena mempengaruhi asupan gizi, sehingga kemungkinan besar akan menyebabkan kehilangan zat gizi dan yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua ada faktor tidak langsung. Yang pertama ada tingkat pengetahuan. Kekurangan pengetahuan dapat menyebabkan keluarga tidak menyediakan makanan dengan asupan yang sesuai kebutuhan. Nah, jadi ibu-ibu memerlukan pengetahuan mengenai kekurangan energi protein itu sendiri agar ibu-ibu semua dapat menyiapkan makanan dengan asupan yang sesuai dengan kebutuhan keluarga. Yang kedua ada pendapatan keluarga. Pendapatan keluarga ini dapat menyebabkan masyarakat tidak mampu untuk membeli bahan pangan atau makanan yang baik, sehingga berdampak terhadap peningkatan kebutuhan nutrisi yang turun. Yang terakhir ada sanitasi lingkungan. Keadaan sanitasi lingkungan yang kurang baik memungkinkan terjadinya berbagai jenis penyakit antara lain seperti diare, kecacingan, dan infeksi cerna. Kekurangan zat gizi dalam tubuh akan menyebabkan mudah terserang penyakit sehingga pertumbuhan akan terganggu. Dan selanjutnya ada tanda dan gejalanya. Nah, di sini ada dua macam tanda klinis yang berat. Yang pertama ada marasmus. Tanda dan gejalanya wajah terlihat seperti orang tua, cengeng dan rewel, juga disertai dengan penyakit infeksi. Tulang rusuk tampak terlihat jelas, kulit paha berkeriput, dan terlihat tulang belakang lebih menonjol. Juga kulit pantat berkeriput atau yang biasa disebut dengan baby pants. Yang kedua ada kwashiorkor. Kwashiorkor ini tanda dan gejalanya seperti pandangan mata sayu, rambut tipis, merah seperti berwarna, perut buncit dan pembesaran hati, kelainan kulit, serta apatis dan rewel. Ini contoh anak yang terkena marasmus dan ini contoh anak yang terkena kwashiorkor. Terakhir, saya akan menyampaikan upaya untuk pencegahan kekurangan energi protein. Upaya pencegahannya di sini ada beberapa hal yang mungkin bisa ibu lakukan. Yang pertama, dengan memberikan ASI eksklusif sampai anak berumur 6 bulan. Kemudian, anak diberikan makanan yang bervariasi, seimbang antara kandungan protein, lemak, vitamin, dan mineralnya. Kemudian, menganjurkan anak untuk banyak minum air putih, serta menimbang berat badan anak secara rutin untuk memantau pertumbuhan anak. Baiklah, setelah materi yang sudah saya paparkan, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semua guna untuk melihat apakah ibu-ibu paham akan materi yang telah saya sampaikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kekurangan energi protein, juga faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekurangan energi protein itu sendiri. Kekurangan energi protein merupakan keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari, sehingga
termasuk tingkat pendidikan, keluarga, dan sanitasi lingkungan. Oke, benar. Kemudian saya ingin bertanya lagi, bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya kekurangan energi protein pada anak? Ya Bu, oke. Yang pertama itu memberikan ASI inklusif atau hanya ASI sampai anak berumur 6 bulan. Yang kedua, anak diberikan makanan yang bervariasi seimbang antara kandungan protein, lemak, vitamin, dan mineralnya. Yang ketiga, menganjurkan anak banyak minum air putih. Yang keempat, timbang berat badan secara rutin. Oke, baik. Di sini mungkin saya akan, mungkin ada dari ibu-ibu yang ingin bertanya. Ya Bu, ini kan ada dua plus sama minus plus. Nah, apa sih spesifiknya perbedaan dari plus plus sama minus plus? Kan sama-sama kurang energi, namun apa yang membedakan dari keduanya? Baik, mungkin akan saya jelaskan ulang ya seperti yang di materi tadi. Nah, baik Ibu, saya akan jelaskan ulang. Kalau marasmus seperti terlihat pada gambar ini sendiri, wajahnya terlihat seperti orang tua, cengeng dan rewel, juga disertai dengan penyakit infeksi serta tulang rusuknya tampak terlihat jelas. Kulit paha berkeriput dan terlihat tulang belakang lebih menonjol dan kulit pantat berkeriput yang biasa disebut dengan baby pants. Sedangkan kalau kwashiorkor, gambar di sana, pandangan mata sayu, rambutnya tipis merah seperti berwarna, kemudian perutnya buncit dan pembesaran hati, adanya kelainan kulit serta apatis dan rewel. Udah paham belum? Baik. Jadi di sini ibu-ibu mungkin ada yang ingin menyimpulkan materi yang sudah saya paparkan? Oke, baiklah. Jadi di sini saya dapat simpulkan kalau kekurangan energi protein itu merupakan hal yang sangat berbahaya untuk anak. Jadi perlu dilakukan pencegahan seperti dengan memberikan anak ASI sampai umur 6 bulan, kemudian menganjurkan anak untuk meminum air putih dan memantau berat badan anak secara rutin. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga